Baik. Selamat malam, Bapak Ibu terkasih. Saya mau tes dulu, apakah suara saya terlalu keras atau jelas atau pas? Karena saya barusan style mic. Cukup jelas ya? Cukup. Baik, oke. Iya, bagus, Sebelum kita bagus. mulai, siapa yang hari ini bersyukur atas kehidupan, nyalakan video Anda. Khusus yang bersyukur saja. Yang tidak usah. Ya, yang masih hidup dan bersyukur atas kehidupan, nyalakan video Anda. Ayo, mumpung masih hidup. Yes, oke. Lambaikan tangan Anda. Yes, oke. Mumpung masih hidup, besok belum tentu ya. Oke. Oke, itu tadi lambaian yang pertama. Yang kedua, semua sudah nyalakan video ya? Sudah ya? Saya tanya. Tema hari ini proud to be Catholic. Bangga menjadi orang Katolik. Anda yang masih hidup dan bangga jadi orang Katolik, lambaikan tangan Anda. Yes. Yes, yang sangat bangga, tepuk tangan. Yeay. Oke, wah, bangga ini ya. Maka saya mau tanya, emang Anda jadi orang Katolik itu bangganya apa? Apa yang Anda banggakan dalam gereja Katolik? Begitu ya? Loh, kita kadang-kadang harus begitu, ini bukannya sombong, ya toh? Ini bukannya sombong, tetapi kita harus bangga dong dengan gereja kita sendiri. Betul? Nah, saya tanya, Ibu Merli, cie, tadi tepuk tangannya meriah banget. Bu Merli, bisa Iya, unmute? Pak. Nah, masih hidup ya, Bu? Masih. Bangga jadi Katolik? Ya, Bangga jadi Katolik? bangga. Oke. Bu Merli, apa yang membuat Ibu bangga jadi Katolik? Karena Katolik itu begitu kaya, selain iman kepada Kristus begitu banyak hal di dalam Katolik itu banyak sekali di dalamnya. Sampai nggak bisa diomongin ya, banyak sekali. Oke, tepuk tangan. Terima kasih, Bu Merli. Ya, sekarang saya mau tanya lagi siapa ya? Pak Rudi, Ignatius Rudi nih. Wah, kelihatan di belakang sudah ada coronanya ya, dekat dengan Santo itu. Pak Rudi bangga jadi Katolik? Sangat, Pak. Wah, sangat. Sepatah kata tapi ampuh, sangat, Pak. Cie. Apa yang membuat Pak Rudi begitu bangga jadi Katolik? Tiap hari saya bisa berdoa ini, Pak. Wah, luar biasa. Saya juga punya, nggak cuma Pak Rudi tok, saya juga punya. Oke, kita Yang bangga. pasti saya bisa mengampuni dan diampuni, diingatkan terus dengan ini. Amin. Oke, tepuk tangan. Kita punya banyak kekayaan cara berdoa. Satu lagi. Saya minta Roni mewakili yang lebih muda. Ini betul lebih muda apa cuman penampilannya ya? Apa tipu kamera ya? Ya, saya bangga menjadi Katolik karena gereja Katolik adalah gereja perdana. Gereja perdana. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Yes. Nah, sebelum saya awali renungan kita malam hari ini, saya mungkin malam hari ini tidak terlalu merenung lah ya. Tidak akan terlalu merenung. Tapi kita semua mau menggali, betul? Supaya kita bisa menghidupi kekatolikan kita. Dan salah satu syaratnya, kita bangga akan gereja kita. Maka dari semua ungkapan yang ada katakan tadi, saya punya satu klip. Ya, semoga ini mewakili di antara Anda dan saya semua tentang apa yang kita banggakan dari gereja Katolik ini. Ya, oke, saya share ya. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years.
We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith, for centuries we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk gereja kita yang luar biasa ya. Mungkin yang tadi sampai nggak bisa dikatakan pokoknya ya. Oke. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kenapa malam ini saya memilih tema Proud to be Catholic? Ya. Mungkin nanti tidak begitu banyak renungan, tapi kita semua mau share ya. Sejauh mana kita mencintai gereja kita ini. Bangga terhadap gereja kita. Kenapa? Nah, sebetulnya ini karena bacaan hari ini. Ya, bacaan harian hari ini yang mau kita ambil sebagai bahan perbincangan kita. Maka sebelumnya saya akan share screen dulu. Yes, ya. Proud to be Catholic. Bacaan hari ini adalah salah satu yang tadi sudah disebutkan oleh Roni, salah satunya ya, dalam klip juga ada. Tadi disebutkan firman yang meneguhkan kita, yaitu dari bacaan hari ini, kalau perikopnya Matius 16, 13, 20. Matius 16, 13, 20. Maka saya minta Sis Liliana untuk membantu membacakan untuk kita semua. Matius 16, 13, 20. Silakan. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Tentang pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, malam hari ini saya tidak akan memberi renungan ya. Kita tidak usah terlalu merenung-renung ya, tetapi kita mau menyegarkan kembali kecintaan kita kepada gereja Katolik ya. Mungkin saya akan lebih banyak ya sedikit berkata kisah lah ya. Ini sangat basic sekali dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah sangat tahu. Tapi malam ini ingin kita segarkan. Kenapa? Bukan kita mau berapologetik,
Ya, bukan kita mau berapologetika, tidak. Tetapi ini kadang-kadang penting, ya. Penting saya selalu berikan kepada teman-teman persekutuan doa karismatik Katolik. Kenapa? Karena Anda dan saya ini banyak sekali bersinggungan dengan gereja yang lain. Betul? Betul ya? Kita ini mungkin lagunya, apanya itu sudah mirip dengan gereja yang lain. Lalu karena itu kita nyaman, maka kita sering juga berekumene. Bahkan ada istilah itu sering jajan gitu ya. Oke ya, maka ada kadang-kadang cara berdoanya pun tanpa sadar itu masih seperti saudara-saudara kita yang lain. Betul? Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, itu salah tidak. Tapi nanti kita lihat ya bagaimana itu sebetulnya tidak sepenuhnya cocok dengan gereja Katolik dan lain sebagainya. Tapi hal semacam itu begitu dekat ya, maka kita harus sekali lagi merefresh hati kita tentang apa pengenalan kita akan gereja Katolik. Oke? Ya. Jadi tadi kenapa saya begitu melihat bacaan ini saya terbersit, oke. Temanya adalah I proud to be Catholic. Ya, karena tadi dikatakan jelas sekali Yesus katakan ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, lihat ya, aku pun berkata kepadamu. Berarti itu kata-kata yang sangat penting. Engkau adalah Petrus. Ya, kalau Yesus katakan aku berkata kepadamu, itu berarti Yesus ngomongnya bukan sambil lalu. Yesus ngomongnya bukan numpang lewat gitu ya. Tapi Yesus ngomongnya itu tolong ini diperhatikan, kira-kira begitu. Ya, ini pernyataan yang penting. Dan apa itu? Dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Betul? Yesus sendirilah yang mendirikan gereja Katolik atas dasar Petrus yang lalu kita katakan sebagai paus kita yang pertama. Ya, otentik, tidak ada yang bisa mendebat. Mau di banyak yang lalu ini ditafsirkan banyak hal, ya terserah, kita sih menghormati saja. Cuman untuk Anda dan saya tadi jelas dikatakan, aku berkata kepadamu. Jadi ini pernyataan tegas, sudah bukan perumpamaan lagi. Begitu ya. Ya, harus kita terima bahwa memang Yesus itu mendirikan gerejanya, mendirikan jemaatnya. Ini salah satu kebanggaan atau sesuatu yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan gereja yang lain. Ya, tanpa mengecilkan mereka, Maka ya, satu poin yang ingin kita renungkan malam ini, gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri. Teman-teman, ini poin loh. Gitu ya. Kenapa? Ya karena setelah itu begitu banyak gereja yang lain, ya bahkan di setiap tikungan jalan itu bisa ada gereja gitu ya. Sekarang itu mereka sudah pecah berkeping-keping sampai puluhan ribu gereja. Betul ya? Puluhan ribu gereja. Dan itu didirikan oleh masing-masing orang. Tetapi sesuci apapun pendiri gereja itu, saya rasa tidak bisa dibandingkan bahwa gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, di atas dasar Rasul Petrus, Matius 16, 19, khususnya ayat 18 tadi. Ya, Petruslah paus yang pertama, dan Paus Fransiskus kita sekarang ini paus ke-266. Teman-teman, tolong kita bayangkan. 266 paus selama hampir 2000 tahun. Itu nyambung terus. Tidak pernah putus. Entah gereja sedang disiksa, gereja sedang jaya, gitu. Gereja sedang dikejar-kejar, atau gereja menjadi agama negara. Apapun, itu tahta kepausan itu tidak pernah putus. 266. Ya, inilah yang disebutkan bahwa jalur apostolik yang tidak pernah terputus. Luar biasa. Ya, ini dasar dari kebanggaan kita semua. Dan oleh sebab itu, gereja Katolik disebut satu, kudus,
Katolik, dan Apostolik. Teman-teman, satu itu jelas. Satu nanti akan saya terangkan lebih banyak ya. Kudus. Kudus itu bukan karena, loh Pak, tapi kan orang-orang Katolik itu banyak yang tidak kudus toh Pak. Ya betul, saya juga Semarang ya toh. Saya bukan orang kudus. Ya. Tidak semua orang kudus, betul. Loh Pak, itu Dewan Paroki aja ada yang korupsi loh Pak. Betul ya. Biarawan biarawati itu banyak dosanya loh Pak. Betul. Banyak yang melanggar kaulnya. Romo-romo kita juga banyak kekurangan. Bapak Uskup kita juga mungkin ada kekurangan. Bapak Paus kita juga mungkin ada kekurangan. Betul? Dalam sejarahnya dari 266 paus pun ada beberapa ya itu tidak hidup secara kudus. Mungkin saja hanya Allah yang tahu. Tetapi gereja Katolik disebut kudus bukan karena anggotanya orang semua sudah kudus. Tetapi gereja Katolik disebut kudus karena gereja Katolik adalah tubuh mistik Kristus, di mana kita adalah tubuhnya dan Yesus adalah kepalanya. Dan kalau Yesus adalah kepalanya dan Yesus adalah kudus, itulah yang membuat Anda dan saya, gereja kita menjadi kudus. Amin ya. Ya, karena hanya gereja Katolik yang mengakui bahwa Yesus kita ini tubuh mistik Kristus. Jadi kita tidak cuma beragama Katolik, anggota gereja Katolik, tidak. Tetapi gereja Katolik adalah tubuh mistik Kristus. Jadi kita kudus karena dikuduskan oleh Yesus sendiri. Karena Yesus menjadi kepala kita. Kalau kepalanya kudus, seluruh badan dikuduskan. Ya. Oke. Lalu kalau Katolik, ya, kalau Katolik itu artinya apa? Umum. Ya, umum itu apa? Katolik itu artinya menyeluruh, teman-teman semua. Menyeluruh. Ya, Pak, apa ada yang nggak menyeluruh? Ada. Dalam abad-abad awal, banyak sekali ajaran-ajaran kekristenan, bid'ah-bid'ah, yang mengambil secuil ya toh. Yesus cuma dilihat mujizatnya, Yesus cuma dilihat ajaran ininya. Maka menghadapi semua bid'ah itu, Bapak Gereja kita memutuskan ada banyak kekristenan, tetapi gereja yang Katolik adalah yang ajarannya itu utuh. Oke ya, utuh. Tidak mengambil Yesus itu dari sudut tertentu, tetapi Yesus yang utuh. Ajarannya menyeluruh dan berlaku untuk semua orang, universal. Itulah Katolik. Ya, maka ada kalau dulu Kristen yang begini, lalu bapak-bapak gereja kita memutuskan tidak. Gereja kita adalah gereja Kristen yang Katolik. Artinya apa? Mau menerima Yesus secara utuh, penuh. Ajarannya itu penuh. Ya, maka dalam gereja Katolik itu Romo itu tidak bisa khotbah seenaknya sendiri, hanya menurut kebutuhan dan sudut pandangnya. Dalam setiap 1 tahun, khotbahnya itu sudah diatur. Supaya apa? Ya mau salib, mau berkat, mau apa, diwartakan semua. Kita tidak bisa milih-milih. Hanya, yang ini saja. Gereja kita sedang mau membangun gedung baru, maka yang diomongkan yang ini saja, yang ini jangan, ini umat seneng, ini umat gak seneng, jangan diomongkan. Gak bisa. Kita semua kepenuhan Yesus. Dan apostolik jelas. Ya, apostolik itu jelas. Kita berdasarkan kesaksian dan ajaran para rasul yang terus diturunkan. Ya, teman-teman, untuk gereja yang satu ini luar biasa ya. Saya akan putarkan satu klip lagi. Ya. Bagaimana gereja Katolik itu pun ada di daerah yang mungkin tidak kita bayangkan. Ya, yaitu di pegunungan Himalaya, di Tibet sana. Bayangkan, di Tibet, di pelosok pegunungan Himalaya, ya, itu ada gereja Katolik yang sama dengan kita. Kita lihat ya, kita lihat. Lihat, di kaki pegunungan Himalaya seperti ini. Di sana pun ada gereja Katolik. Yang kita tahu di sana itu pusat Buddha ya, Buddha Tibet. Dan umatnya itu penduduk asli loh.请进入圣堂，和我们共同聆听天主的圣道。
准备领属洗礼， itu melimpah baptisan dewasa, baptisan baru. 因父及子及圣神之名跟你受洗，阿门。 教堂的话，就是从1865年到1949年这边结束嘛，然后总共有这个就是17个外国传教士在这边工作过。我们天主教的话，就是从小孩是生下来8天以后，就是要给他洗礼，有些的话就是到了成人以后才给他洗礼。 Baptisan baru disambut 我 dengan 们把这个喊大，这个就也是当成自己这个就是最尊敬的这个就是一种祝福吧。那在教派里头，他也会接受这些。也会接受这一些。因父及子及圣神之名，阿门。 Luar biasa ya, luar biasa ya. Dan teman-teman, Anda kalau tersesat ke pegunungan Himalaya, di sana pun Anda punya saudara, di sana pun Anda bisa ikut misa. Saya itu pernah menyadari ini, ya bangga sekali jadi Katolik. Itu kira-kira 9 tahun yang lalu, karena kita pandemi sudah hampir 3 tahun ya, 8 tahun yang lalu, ya. Waktu itu saya itu pergi ke Korea, ya, karena saya adalah aktivis di Perhimpunan Teller Indonesia. Kami Perhimpunan Teller Indonesia itu bisa setiap 2 tahun sekali itu ada Kongres Teller Dunia, ya, tuan rumahnya itu berganti-ganti. Nah, waktu itu tuan rumahnya itu di Korea Selatan, ya. Jadi kami berangkatlah ke Seoul, oke? Nah. Acara kongres itu 1 minggu. Berarti di tengah-tengah itu pasti ada hari minggunya, betul? Nah, kami ada di hotel besar, lalu karena besok hari Minggu, saya bertanya kepada petugas hotelnya, apakah di sini ada gereja Katolik? Dia bilang, oh ada Pak, cuman jalan 200 meter. Wah, puji Tuhan ya toh, itu ternyata katedral besar sekali di tengah-tengah kota di dekat hotel kami, ya toh, cuman 200 meter. Oke, wah saya langsung lihat Google, ya toh. Jadwal misa jam berapa? Teman-teman, ternyata Minggu pagi itu misanya jam 7 pagi. Jadi saya tuh bersemangat sekali sampai pas, ya toh. Kita bisa ke gereja dulu, pulang masih bisa breakfast, lalu habis itu ikut acara jam 10 masih tidak terlambat. Begitu ya. Maka saya ajak teman-teman peserta. Waktu itu dari Indonesia saya datang 22 orang lah delegasinya ya. Saya ajak yang Katolik, ayo ke gereja besok Minggu, deket situ cuma 200 meter jalan kaki. Oh ya. Maka ada 5 orang dari Indonesia ternyata Katolik. Oke. Udah lihat kami antusias mau ke gereja. Teman-teman dari Indonesia yang dari gereja yang lain juga kepengen. Aduh, kami juga kepengen ke gereja. Ya udah, mereka cari-cari gerejanya nggak ketemu. Lah iyalah, ya toh. Kalau gerejanya GKI di sana nggak ada, namanya adanya GKK ya toh, Gereja Kristen Korea. Jadi nggak ketemu. Waduh, yang Betani nggak ketemu, ini nggak ketemu. Saya bilang, waduh, ya gereja kamu nggak tahu yang mana. Saya bilang gitu ya. Waduh, nggak tahu. Mereka lama sekali cari nggak ketemu. Terus saya bilang begini, udah ikut gereja Katolik sajalah. Sama, yang penting kamu berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, betul ya. Nanti waktu konsekrasi, komuni kamu jangan ikut, nggak boleh. Tapi kalau ibadah sabda, oh ya udah, jalan 200 meter, oke. Wah, besoknya teman-teman, kami berangkat ber9. Jadi yang 5 Katolik, yang 4 dari gereja yang lain. Wah, semangat. Kok gerejanya bagus. Katedralnya itu bagus, kuno itu ya, bagus sekali. Lalu di sana itu semua wanitanya pakai mantila. Anda tahu ya, yang kerudung itu. Wah, jadi kesannya tuh kusuk sekali masuk gereja. Begitu misanya mulai, cilaka 12. Ada satu yang saya lupa ternyata. Waktu saya lihat jadwal, saya tidak periksa bahasanya apa, betul ya. Ternyata jam 7 itu pakai bahasa Korea. Waduh, saya kok kenapa nggak cari yang bahasa Inggris, bahasa Korea. Jadi sejak lagu pembuka, itu ngomongnya waduh mampus ya. Kita nggak tahu sepatah kata pun, betul? Waduh, saya pikir, ini 1 jam lebih dengar orang ngomong tanpa kita tahu artinya.
Teman-teman, tapi luar biasa. Saya baru sadar bahwa saya di gereja Katolik yang luar biasa. Kenapa? Saya tidak tahu satu pun bahasa mereka, tapi saya bisa ikut misa dengan penuh. Betul? Kenapa? Urutannya sama, doanya sama, betul ya? Mereka Tuhan kasihan, mereka juga begini. Anco. Ya sudah, mereka anco terserah. Saya berdoa sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Jadi kami berlima bisa berdoa. Waktu kemuliaan semua berdiri, kita tahu ini pasti kemuliaan. Betul? Wah, mereka pakai bahasa Korea. Hanyo. Terus nggak tahu. Pokoknya kita berdoa sendiri. Kemuliaan kepada Bapa. Dan itu teman-teman saya yang dari gereja yang lain bilang, emang kamu bisa bahasa Korea? Enggak. Kok bisa ikut berdoa? Sorry, di seluruh dunia doanya sama, titik komanya sama. Masa? Katolik gitu loh. Wah, itu kami bangga sekali. Wah, ini nggak bisa bahasanya kok bisa ikut misa ya? Gitu. Wah, kami bangga sekali. Lalu waktu bacaan, bacaannya juga bahasa Korea. Gampang. Buka Katolik, betul ya? Bacaan harian. Wah, kami baca firmannya. Teman-teman yang lain tuh, loh, emang kamu tahu firmannya apa? Tahulah. Ini seluruh dunia sama, di hari yang sama, mau di pegunungan Himalaya, mau di Makassar, mau di Jakarta, mau di Seoul, sama semua. Hah? Masa? Sorry, Katolik gitu loh. Wah, kami bisa. Waktu renungan, wah kita nggak tahu bahasanya. Gampang, saya putar fresh juice ya toh. Jadi saya ketawa-ketawa sendiri, renungannya beda sama mereka. Tapi saya merenungkan kitab suci. Bapak Ibu, saya rasanya tuh bangga sekali. Gerejaku luar biasa gitu ya. Dan pada saat konsekrasi, air mata saya menetes. Teman-teman tahu kenapa? Karena di tengah-tengah bahasa yang satu pun saya tidak tahu itu. Tapi ketika hosti diangkat dan pastor itu menyebutkan satu nama dan saya kenal nama itu, yaitu ketika disebut Paus Fransiskus. Saya sadar, Tuhan, ini adalah keluarga saya, betul? Betul. Kita punya Bapa yang sama, kita punya gereja di bawah Santo Petrus yang sama. Wah, saya ini gimana bisa di Korea ini punya saudara seiman, betul? Kita makan dari roti yang sama. Wah, itu saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis sejadi-jadinya, bilang Tuhan luar biasa. Saya ada dalam satu gereja yang luar biasa. Kita betul-betul gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Amin. Dimanapun juga. Waduh, itu sepanjang misa habis itu saya cuma menangis. Ya, waktu itu belum zamannya pandemi. Jadi kita di Indonesia masih salam damainya salaman. Di sana sudah, waktu itu tidak. Cuman begini-begini, saya juga ikut begini-begini sambil menangis. Aduh Tuhan, apapun caranya. Betul? Bapak Ibu, gereja kita luar biasa. Amin. Kalau kita belum merasakan itu, kita biasa saja. Tapi kalau kita sadari, wow, sampai setelah selesai misa, itu kita semua pergi ke Gua Maria. Gua Marianya sama, Bunda Maria Lourdesnya sama, semua mengeluarkan rosario yang sama dengan punya Pak Rudi tadi, sama, ibu-ibu yang pakai mantilah itu berdoa yang sama. Teman-teman, kembali di depan Bunda Maria saya menangis. Bunda, saya di sini punya saudara. Semua ini juga anak-anakmu. Amin. Amin. Gereja kita luar biasa. Tepuk tangan untuk gereja kita. Ya, oke. Itu kebanggaan. Kita punya gereja yang satu. Apapun ada perbedaan di dalamnya. Ya, kita tidak selalu seia sekata. Di dalam gereja banyak kelompok yang kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Ya, tetapi dalam ketaatan dan kesatuan iman, kita semua adalah satu. Bayangkan seluruh dunia, dari pegunungan Himalaya sampai Washington DC sana, betul? Sampai Makassar, sampai Semarang. Lihat, kita dari kota mana saja bisa mendengarkan pengajaran yang sama, betul? Betul? Dan pengajarannya semua sama. Luar biasa. Amin? Amin ya. Jadi ini salah satu kebanggaan gereja kita yang luar biasa itu. Baik.
Ya. Ya, itu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Nah, teman-teman, tidak cuman itu. Ya. Kita gereja Katolik ini mempunyai 3 pilar kebenaran, tidak cuma satu. Apa itu? Kita punya tradisi suci, kitab suci, dan magisterium, kuasa mengajar gereja. Ya, ini pilar yang sangat kokoh. Ya. Kita bahas satu persatu secara singkat. Ya, tradisi suci. Tradisi suci itu apa? Adalah ajaran para rasul. Awalnya itu memang disampaikan secara lisan. Ya, jadi teman-teman kita tidak perlu goyah. Kalau apa-apa sedikit, kalau adik-adik kita gereja yang lain, itu di Alkitabnya mana? Alkitabiah atau tidak? Ya kita maklum saja karena sumber mereka memang cuma Alkitab, betul? Betul? Tetapi Anda dan saya sumbernya 3. Yang pertama justru tradisi suci. Ya, para rasul melanjutkan pengajaran Yesus atas kuasa dari Yesus sendiri, dan itu diawali dengan pengajaran lesan. Betul? Maka tradisi suci itu T-nya huruf besar, Bapak Ibu. Tuh, saya tulis ya. T-nya huruf besar, tradisi suci. Bukan T kecil. Jadi bukan tradisi suci itu lalu, wah itu klenek. Betul ya? Cuman budaya, cara berdoa rosario, apa. Bukan cuman itu. Tetapi tradisi suci adalah ajaran para bapak gereja secara resmi. Hasil konsili, liturgi gereja, dan lain-lain. Jadi itu semua tradisi. Ya. Tradisi suci itu menjadi pegangan. Karena memang pada awalnya itu ajaran Yesus Kristus dari para rasul, apostolik tadi, disampaikannya itu secara lesan. Jadi kitab suci ini bukan Matius, lalu Matius mengikuti Yesus, lalu nyatet, ngerekam kayak wartawan. Bukanlah ya. Dan Matius itu yang nulis juga bukan Santo Matiusnya sendiri, sudah murid-muridnya. Jadi para rasul itu dulu lesan bercerita secara lesan, seperti kalau saya sharing dengan Anda begini, lesan lama-lama sudah pada tua, banyak yang meninggal dunia supaya tidak hilang, ditulis seperti itu. Jadi tradisi inilah yang justru pertama kali, dan itu terbukti sekali di 2 Tesalonika 2:15 ya. 2 Tesalonika 2:15 dikatakan, Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi zamannya Santo Paulus belum ada kitab suci, betul? Belum ada. Santo Paulus mengajar dari ajaran-ajaran lisan. Oke ya. Itu pegangan gereja kita. Yang pertama. Yang kedua, betul kitab suci. Kitab suci adalah kitab suci kita ini, Injil kita ini, ya, adalah buah dari tradisi suci. Karena kitab suci ditulis oleh para penulis suci, bukan langsung oleh Yesus, ya, di bawah inspirasi Roh Kudus. Dan dulu itu kitab ini banyak sekali, tidak cuma 4 Injil dan surat-surat Paulus, banyak sekali. Setiap rasul itu punya kitabnya sendiri-sendiri. Setiap gereja punya ceritanya sendiri-sendiri. Betul? Sampai banyak sekali. Maka pada tahun 382 Masehi, lihat, hampir 400 tahun setelah Yesus wafat, baru kitab suci ini disusun, dikanonisasi, disusun. Jadi dengan begitu banyak kitab-kitab itu, para bapak gereja memilih mana yang dianggap tepat mewartakan iman, ya, yang dianggap tepat mewartakan iman akan Yesus Kristus, ya, lalu diteguhkan oleh Konsili Hippo, Konsili Kartago. Jadi lihat teman-teman, 300 tahun pertama itu kita tidak punya kitab suci. Bahkan waktu itu umat itu mayoritas buta huruf, betul ya? Betul ya? Kalau ajaran imannya cuma dari kitab suci, nggak ada yang belajar iman. Ya, jadi kitab suci ini yang sekarang kita pakai dan juga sebetulnya dipakai oleh teman-teman dari gereja kita yang lain, itu disusun, dipilih oleh para bapak gereja kita dan disahkan oleh Paus Damasus. Gereja Katolik yang menyusun kitab suci ini. Ya, dan pada waktu itu sejak
awal sudah ditetapkan 73 kitab, 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ini sejak awal. Jadi kitab Deuterokanonika itu sudah ada sejak kitab suci ini ditetapkan. Baru abad 12 orang-orang Yahudi itu membuat rapat sendiri yang tidak tahu di luar gereja ya, karena urusan mereka, lalu mereka mengkanonisasikan lagi kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan lain-lain itu, lalu mereka menghilangkan Deuterokanonika, terserah mereka. Lalu yang dari saudara-saudara kita Protestan entah apa nggak tahu alasannya, memilih yang terjemahan mereka. Tetapi yang kita pakai adalah kitab perjanjian lama yang dipakai oleh Yesus selama Yesus masih hidup. Karena banyak Yesus itu mengutip kata-kata dari kitab, termasuk dari kitab Deuterokanonika. Ini harus kita tahu teman-teman. Karena banyak sekali kita itu terombang-ambing dengan dikatakan orang Katolik itu nambah-nambahi. Bukan nambah-nambahi ya. Sana yang mengurangi gitu. Kita menghormati. Boleh dikurangi terserah, itu hak mereka. Betul ya? Kita juga menghormati. Tetapi kita jangan diam saja atau iya ya, kok kita nambah-nambahi? Enggak. Jadi dari awalnya 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru itu sudah ditetapkan pada tahun 382 Masehi. Amin. Amin. Ya, dan pasti kitab suci kita ini tidak komplit. Ya pasti. Karena yang komplit itu apa? Tradisi gerejanya, betul ya? Kitab suci itu hanya tradisi gereja yang bisa dibukukan, tapi di luar itu banyak sekali yang tidak bisa. Maka harus ada pilar ketiga, yaitu magisterium. Karena kitab suci disusun oleh magisterium, oleh kuasa mengajar gereja, maka waktu menafsirkan, baik tradisi maupun kitab sucinya harus juga atas petunjuk magisterium, betul ya? Kan kita nanya sama yang nulis, sama yang nyusun. Kalau ini ditafsirkan sendiri-sendiri setiap orang, terjadilah banyak tafsir yang berbeda, betul? Lalu terjadilah perpecahan. Maka pilar yang ketiga yang sungguh membanggakan kita adalah magisterium. Kuasa mengajar gereja. Siapakah mereka? Paus. Para uskup. Dalam persatuannya dengan Paus. Inilah yang memberikan landasan tentang bagaimana kita menafsirkan kitab suci dan tradisi gereja yang benar. Ya, jadi magisterium itu seperti wasitnya. Kalau tidak, setiap orang akan punya tafsir-tafsir sendiri. Ya, gitu. Nah, apakah magisterium itu nanti kalau apakah tafsirnya selalu benar? Gereja mengimani. Karena kitab tradisi gereja lahir dari Roh Kudus, kitab suci lahir dari Roh Kudus, magisterium dibimbing oleh Roh Kudus, maka tidak akan terjadi perbedaan. Betul? Roh Kudus itu Roh pemersatu. Tidak mungkin waktu ngomong di awal, di belakang, di tengah itu Roh Kudus mencela-mencela gitu ya. Maksudnya berbeda-beda. Tidak mungkin. Itulah dalam hal ajaran gereja berprinsip ajaran Paus selalu benar dalam rangka ajaran, bukan tindakannya, bukan kata-katanya yang untuk publik ya, tapi kalau dia memberi ajaran itu tidak akan sesat karena logika ini ya. Maka tradisi suci, kitab suci, magisterium tidak mungkin saling bertentangan. Karena ketiganya dijiwai oleh Roh Kudus dan bersumber dari Yesus Kristus. Bapak Ibu, kadang-kadang magisterium ini membuat Anda dan saya itu sedikit kurang nyaman, bisa jadi. Ya, aduh di gereja Katolik itu kolot, apa-apa nggak boleh sama romonya, apa-apa nggak boleh sama uskupnya, mau tepuk tangan nggak boleh, mau gini nggak boleh. Ya, mungkin. Saya juga pernah merasa seperti itu. Ya, saya tidak tahu apakah generasi Anda setelah sekarang PKK ini sudah diterima gereja, semua bisa diterima. Tapi awal-awal kita tuh dicurigai seperti, wah ini aliran sesat dalam gereja Katolik. Ya, magisterium semua nyorot. Ya toh banyak yang tidak boleh PD di gereja dan lain sebagainya.
Kadang-kadang kita itu sakit hati, betul ya? Wong saya ini merasa hidup baru dalam Roh Kudus kok. Betul ya? Kok dicuriga, kok nggak boleh begitu? Lalu kita bilang, wah, Romonya itu kurang Roh Kudus. Aduh, silakan 12. Ya, tidak. Magisterium itu tahu bagaimana caranya. Bapak, Ibu, teman-teman, dalam hal ini saya pernah mendapatkan sharing dari Jim Murphy, ya, bekas ketua ICRES, yang sekarang menjadi Karis, orang Amerika. Itu sharing yang betul-betul meneguhkan saya. Dia sharing karena memang kenyataannya mungkin banyak dari Anda dan saya kecewa dengan hierarki. Betul? Kecewa dengan kebijakan mereka. Ceritanya, Jim Murphy itu kan orang yang pertobatannya karena masuk ke karismatik ya. Maka karena pertobatannya yang luar biasa itu, dia seorang pengusaha besar di Amerika sampai melakukan perjalanan itu dengan memikul salib keliling Amerika untuk evangelisasi. Anda bayangkan ya, orang ini kan berapi-api, penuh pemikiran-pemikiran hebat. Nah, suatu ketika, waktu ini belum seperti sekarang ya teman-teman, karismatik belum diterima oleh gereja. Gereja masih terus melihat apa yang terjadi dalam karismatik, masih dilihat buahnya. Maka Jim Murphy ini dipanggil ke Vatikan. Wah, dia bangga sekali. Waduh, ini saya mau dipanggil ke Vatikan. Gereja mau mendengarkan apa kesaksian saya atau mungkin apa rencana-rencana saya ke depan. Dan betul, Jim Murphy itu begitu datang, dia ke lapangan Santo Petrus, di tengah lapangan itu dia melihat gereja yang begitu luar biasa. Wah, ini gereja Katolik yang saya banggakan, betul? Megah sekali, dia kagum sekali. Besoknya dia dipanggil oleh seorang kardinal yang ternyata sangat konservatif. Lalu apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Bukannya Jim Murphy itu dipuji atau ditanyain tentang pengalaman rohaninya atau mujizatnya atau apa, tidak. Ternyata itu untuk dimaki-maki. Ya untuk diluruskan, untuk diginikan. Semua pendapatnya kan ditanya, lalu apa pendapatmu tentang gereja Katolik? Itu disebutkan, itu semua dipatahkan. Wah, Jim Murphy waktu itu marah sekali. Lalu dia dalam hati, dah Tuhan, ini memang gereja Katolik ini sialan, katanya gitu ya. Ini memang para pemimpinnya ini sudah susah diajak ngomong. Ya, arogan dan lain sebagainya. Maka dia marah, dia sedih campur aduk. Ini gereja yang tidak bisa diperbarui. Baru mau diperbarui saja sudah saya malah dikata-katain seperti ini dan lain sebagainya. Ya, oke. Lalu dia sudah memutuskan, sudah Tuhan, saya tidak mau datang lagi. Karena Bapak Kardinal itu berkata, oke, hari ini cukup, besok kamu datang lagi gitu ya. Jim Murphy bilang, udah, saya nggak mau datang lagi, amit-amit gitu mungkin ya. Kalau Jim Murphy orang Semarang gitu ya, amit-amit, jauh-jauh ke Vatikan cuma dimarah-marahin gitu. Udah, lalu dia bilang, udah saya nggak mau datang lagi, gereja ini terlalu kolot, tidak bisa dibetulkan, terlalu arogan kepemimpinannya dan lain sebagainya. Lalu sebelum dia pulang, dia kembali lagi ke lapangan Santo Petrus. Dan di tengah-tengah itu, di tengah-tengah terik matahari, dia tersungkur. Dia tersungkur di tengah-tengah lapangan Santo Petrus. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia katakan, Tuhan, aku mencintai gerejamu, tapi kenapa mereka begitu arogan? Kenapa mereka tidak punya kerendahan hati untuk mendengarkan sharing-sharing saya yang betul-betul saya alami, pemikiran-pemikiran pembaharuan untuk kebaikan gereja Katolik. Kenapa justru saya diberikan, aduh Tuhan, kenapa begini, kenapa begini? Ketika Jim Murphy menangis sejadi-jadinya, curhat dengan Yesus. Tiba-tiba dia memandang salib Yesus yang di tengah. Kalau Anda lihat, Yesus yang bangkit, patungnya di tengah-tengah Santo Petrus, di atas itu. Ketika dia melihat itu, tiba-tiba suara Yesus tiba-tiba seolah-olah itu berbisik. James, kamu berapa tahun jadi orang Katolik? 52 tahun Tuhan, karena dia dipermandikan sejak lahir. Dan waktu itu umurnya 52. 52 tahun Tuhan. Jim, kamu baru 52 tahun bersama gerejaku. Tapi aku sudah 2000 tahun. Jim, mereka mungkin memang orang yang arogan. Mungkin mereka orang yang keras kepala. Mungkin mereka orang yang tidak bisa terima pendapat. Tapi Jim,
seluruh gerejaku adalah mempelaiku. Amin. Amin. Mereka adalah anggota tubuhku. Untuk merekalah aku disalib. Untuk merekalah aku mati. Dan merekalah orang-orang yang telah kupilih menjadi sahabat-sahabatku. Wah, itu Jim Murphy bertobat menangis. Jim, gereja Katolik adalah ibumu. Apapun yang terjadi, tanpa gereja Katolik, kamu tidak bisa menjadi beriman seperti sekarang. Kamu tidak bisa menerima rahmat baptisan, keselamatan seperti sekarang. Amin. Amin, teman-teman. Kita bisa lahir ke dunia karena rahim ibu kita. Apakah setelah ibu kita tua dan kita tidak sesuai dengan dia, lalu kita tinggalkan begitu saja, kita mau ganti ibu yang lain? Tidak, Jim. Aku mencintai gerejaku ini. Wah, itu Jim Murphy bertobat. Lalu dia tersungkur dan dia menangis. Lalu katakan kepada Yesus, yes, aku mencintai gereja ini. Gereja yang adalah mempelaimu. Gereja yang untuknya engkau mau mati. Gereja yang kau bentuk sendiri. Ya, aku yang sombong. Karena ternyata Jim Murphy sadar bahwa semua kata-kata dari kardinal itu bukan karena benci dengan dia. Bukan karena benci dengan karismatik. Makan lagi. Tapi untuk menjaga. Amin. Maka Jim Murphy tidak jadi pulang ke Amerika. Dia kembali besoknya kepada kardinal itu dengan wajah yang cerah ceria. Dia tidak ngomong apa-apa. Dia tidak sharing lagi. Cuma tanya, Bapak Kardinal, apa yang harus saya lakukan? Oke, ini oke sampai Bapak Kardinal. Kamu salah minum obat apa? Yang kemarinnya begitu menggebu-gebu ingin melawan, sekarang begitu mencintai gereja. Teman-teman, kadang Anda dan saya bisa jadi kecewa dengan gereja. Amin. Amin. Tapi ingatlah, inilah ibu kita. Gereja bukan semua orang kudus, tetapi Yesus adalah kudus. Dan orang-orang yang tidak kudus itu telah dipilih Tuhan untuk menjadi mempelainya, termasuk Anda dan saya. Lihat kiri kanan Anda. Nah, itulah orang-orang berdosa. Itulah orang-orang yang tidak pantas, tetapi dikuduskan karena Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik. Amin. Amin ya. Itu sebabnya kita bersyukur dengan adanya magisterium. Dan memang kitab suci itu tidak menjadi satu-satunya untuk kita. Sama dengan yang dikatakan kitab suci sendiri. Saya akan bacakan dari Yohanes 20, 30 sampai 31 dikatakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi memang semua tidak dicatat. Lalu yang lebih luar biasa lagi, Yohanes 21, 24 sampai 25. Penutup Injil Yohanes dikatakan ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang tidak disebut oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kisah yang harus ditulis itu. Amin. Amin. Tradisi Katolik terlalu kaya. Seperti tadi siapa ibu katakan, terlalu kaya Pak, terlalu kaya Pak. Ya, memang tidak bisa muat dalam kitab ini. Bahkan katakan seluruh dunia pun tidak bisa. Karena kekayaan iman kita luar biasa. Amin. Amin ya. Dan juga kita diteguhkan dalam 1 Timotius 3. 1 Timotius 3:15 dikatakan ini. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.
gereja, jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tidak semata-mata hanya kitab suci. Amin ya. Ini kebenaran kita sendiri. Maka kalau saudara adik-adik kita gereja Protestan ya berpegang pada sola scriptura, hanya kitab suci saja. Sola fide, hanya iman saja, perbuatan tidak penting. Sola gratia, semuanya hanya rahmat saja, tanpa usaha manusia. Kita hormati. Amin. Itulah mereka, kita hormati. Ya, tetapi kita tahu kenapa kita menggunakan 3 pilar tadi. Amin. Kenapa kita harus tahu tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kalau mereka menganggap itu, ya terserah, betul ya. Tapi jangan tuduh kita menambah-nambahi. Jangan tuduh kita tidak alkitabiah, begitu ya. Teman-teman, Ekaristi itu paling alkitabiah. Setiap kata-katanya semua ada dalam kitab suci. Kita tidak pernah berdoa di luar kitab suci, ya. Jadi memang ada perbedaan teologis yang cukup mendasar. Tidak cuman sana kita berdoa pada Bunda Maria, di sana tidak. Salibnya ada korpus dan tidak cuma itu. Ya, konsekuensinya begitu banyak perbedaan tentang teologi kemakmuran. Ya, bagaimana ikut Yesus itu tidak selalu untung, enak. Kemakmuran bukan tanda bahwa kita anak-anak Allah, karena Yesus sendiri tidak punya tempat untuk tidur, tidak punya bantal, betul? Nah, ini beda. Prinsip persepuluhan beda. Hubungan dengan orang yang sudah wafat beda. Para kudus di surga beda. Api penyucian beda. Penghormatan kepada Bunda Maria beda. Sakramen-sakramen yang lain beda. Dan masih banyak lagi. Ya. Jadi memang ada perbedaan itu. Tetapi kita tahu ada perbedaan. Kita bangga dengan gereja kita. Tetapi gereja Katolik terus mendorong untuk kita bisa bersatu. Amin. Unity is not uniform. Waktu kami, mungkin ada di antara Anda juga, datang pada 50 tahun Golden Jubilee, 50 tahun pembaruan karismatik Katolik. Kita diundang beramai-ramai 2017 ke Vatikan. Ya, Paus mengatakan itu. Paus menitipkan ekumene kepada kita, orang-orang karismatik Katolik. Kenapa? Kita dianggap dekat dengan saudara-saudara kita dari gereja yang lain. Paus mengatakan, unity is not uniform. Kita tidak usah menyamakan, betul ya? Karena memang berbeda. Tapi justru dalam perbedaan itu, kita ditantang untuk saling mengasihi, saling menerima, saling menghargai, saling bersatu. Amin. Persatuan bukan penyeragaman. Ya, maka boleh datang ke ekumene, boleh. Tapi kita pun harus penuh dengan kekatolikan kita. Jadi kalau kita datang ekumene saling berbagi, betul ya? Bukan cuma minta. Lalu pulang kita jadi ragu-ragu dengan ajaran gereja sendiri. Wah, rosario doa kok diulang-ulang. Aduh. Ya toh? Aduh, itu kok tidak ada di Alkitab lalu kita menjadi ragu-ragu. Tidak. Kita memang berbeda tapi kita harus bersatu. Unity is not uniform. Amin. Bahkan Paus itu saya sangat tergetar sekali. Waktu berkumpul 30.000 orang karismatik seluruh dunia. Paus memimpin ibadat itu. Ya, yang disuruh khotbah Anda tahu siapa? Seorang pendeta dari Argentina. Sahabat Paus sendiri. Sampai bapak pendetanya yang di negaranya sangat terkenal. Ketika berhadapan dengan orang Katolik 30.000. Dan sebelahnya ada Paus. Ngomongnya sampai belepotan. Ya, grogi gitu ya. Tapi itu lambang Paus bahwa harus ada persatuan. Bahkan yang menggetarkan hati saya, Paus mengatakan ini, ekumene kita bukan ekumene dogmatis, karena itu tidak mungkin, karena kita memang berbeda. Tetapi ekumene kita adalah ekumene darah. Anda tahu maksudnya? Paus katakan, waktu di Syria semua orang Kristen dibunuh. Mereka tidak tanya, kamu Kristen apa? Ortodoks? Katolik? Protestan? Tidak. Begitu Kristen, bunuh dor. Maksudnya apa? Persatuan kita adalah persatuan kemartiran. Amin. Untuk sama-sama mencurahkan darah demi perdamaian dunia, demi
demi kasih, demi supaya semua orang mengenal Yesus lebih lagi. Demi banyaknya pertobatan. Ya, maka kita diajak untuk menghargai dan mengasihi orang lain. Semua orang, para penjahat, para penyamun, betul? Apalagi saudara-saudara kita sendiri. Amin. Kita saling mencintai. Tapi mencintai bukan berarti kita kehilangan jati diri. Amin. Kalau kita merasa istri, suami kita paling ganteng, paling cantik, tidak berarti semua orang yang lain jelek, kan begitu ya? Betul toh? Tapi kalau Anda lebih mencintai istri tetangga, hati-hati. Betul? Maka mari kita gali terus gereja kita. Pengetahuan kita tadi dikatakan sampai mau nggak tidur belajar tentang kekatolikan. Tadi pertama-tama ya, yang datang siapa tadi? Pak Adi, Bu Honi ya toh, sampai sudah dengar ke seluruh pelosok, internet terus, ikut luar negeri, ikut, nggak habis-habis. Betul? Betul? Kekayaan Katolik nggak habis-habis. Maka kalau ada orang yang bilang begini, waduh, di gereja Katolik saya nggak dapat apa-apa. Itu seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Anda tahu kenapa anak ayam mati di lumbung padi? Ya karena dia cuma ada di lumbung padi tapi tidak berusaha eker-eker, tahu ya? Tidak berusaha mencari. Anda dan saya ada di gereja Katolik yang luar biasa, tapi tidak pernah mau punya hasrat untuk mempelajari, untuk mendalami, untuk mengenal lebih dalam lagi. Akhirnya kita tidak punya kebanggaan dan kepenuhan. Sama Bapak Ibu, saya gaptek ya. Maka saya kadang-kadang punya handphone yang paling canggih sekalipun, tapi saya tidak pernah belajar. Ini sebetulnya bisa untuk apa sih? Bisa begini sih, bisa begini. Ya kita bilang handphone saya jelek, betul ya? Betul ya? Padahal kalau saya mau belajar, wih, iPhone tuh hebat sekali ternyata. Sangat luar biasa. Nah, maka mari kita terus banggakan gereja kita. Kita dalami, kita bongkar semua hartanya. Kita nikmati warisan-warisan rohaninya. 2000 tahun Bapak Ibu. Tidak pernah hilang. Anda mau doa hening, Anda mau pujian penyembahan, Anda mau bahasa roh, sampai roh ke-7. Anda dan saya tetap Katolik. Amin. Itulah semua kekayaan gereja Katolik. Maka mari kita bangga akan gereja kita. Kita masuk lebih dalam lagi untuk mempelajari harta gereja kita. Tetapi juga kita terus mengasihi saudara-saudara kita. Dan bahkan gereja terus berdoa dan berupaya untuk kesatuan gereja Kristus. Karena kalau kita sesama murid Yesus, sesama gereja Kristus tidak bersatu, maka pewartaan Yesus menjadi sia-sia. Amin. Amin. Kalau kita antara orang Kristen yang berbeda gereja ini sudah saling bermusuhan, saling curiga. Saya sampai kadang-kadang tuh pusing, aduh di YouTube itu ya Bapak Ibu, satu dengan yang lain menjelek-jelekkan. Waduh malah, maaf ya, kadang-kadang mereka juga pendeta-pendeta yang cukup top gitu ya. Aduh saya tuh sampai, aduh ini kalau orang yang tidak Kristen mendengar itu kan kita kan ditertawakan, betul ya. Meskipun ada perbedaan, tetapi bukan seperti itu. Ya, jadi itu, mari kita bersatu demi pewartaan akan Yesus Kristus. Yesus berdoa untuk kita semua supaya kita menjadi satu. Amin. Dengan menjadi anggota gereja Katolik, kita menjadi bagian dalam sejarah panjang keselamatan. Bapak Ibu, gambar ini saya ambil ketika saya bersama 30.000 orang itu ada di Basilika Santo Petrus. Yang sebelah kiri itu lorong yang sangat indah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Vatikan, itulah lorong di Museum Vatikan. Kenapa saya foto? Waktu berjalan di lorong yang dari atas kiri kanan penuh lukisan indah. Saya seperti masuk di lorong waktu Bapak Ibu. Kekayaan gereja Katolik selama 2000 tahun tersimpan di sana. Dan saya disadarkan, sayalah bagian dari sejarah panjang itu. Amin. Amin. Hidup kita mungkin cuma 80-100 tahun. Tapi kita menjadi bagian dari sejarah panjang keselamatan Allah yang terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan ketika saya berkumpul dengan saudara-saudara dari seluruh dunia di lapangan Santo Petrus, saya begitu bersyukur. Kita, Anda dan saya adalah bagian dari umat Allah di seluruh dunia ini.
luar biasa. Amin. Maka, wah, seperti orang ini ya toh, sampai menato Yesus di dadanya. Ya, mari Anda dan saya bertumbuh karena kita bangga jadi orang Katolik. Amin. Amin. Yang bangga jadi orang Katolik, lambaikan tangan Anda. Yes. Oke, yang sangat bangga, tepuk tangan. Yes. Kebanggaan kita harus mengantar kita semakin mencintai, bertumbuh dalam kekatolikan, supaya kita tidak rugi jadi orang Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.